dimuliakan oleh Allah, saya akan membicarakan tentang akhlak Nabi. Ini sekarang terus terang, bangsa kalau udah hancur akhlaknya, hancur semuanya. Maka kenapa Nabi SAW bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal. Nabi diutus sama Allah ke bumi, bukan untuk jadi orang berilmu, bukan. Bukan untuk pejabat, bukan. Bukan untuk menjadi orang kaya, bukan. Tapi Nabi diutus ke bumi li utammima makarimal. Oh, dulu zaman Nabi pinter-pinter, Pak. Itu kaum Quraisy, itu orang paling pinter di Timur Tengah. Otaknya jenius luar biasa, pinter-pinter. Maka kenapa Nabi diutus akhlaknya? Karena pada waktu itu mereka pinter, tapi mereka tidak punya akhlak. Mohon maaf Bapak Ibu, lihat anak-anak kita. Semakin dia sekolahnya SMA, S1, S2, coba lihat akhlaknya bagaimana. Padahal ilmunya bertambah, tapi dia masih ngelawan sama kita. Tapi akhlaknya belum benar. Banyak orang-orang, profesor, doktor, sarjana dan sebagainya, mereka diletakkan untuk memimpin negara, tetapi apa? Mereka korup. Betul apa kagak? Bu, Pak, tolong jawab yang jujur. Banyak gak anak kita zaman sekarang yang ngelawan? Banyak yang kurang ajar, banyak apa kagak? Na'udzubillah min. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak soleh dan solehat. Hati-hati masalah akhlak. Didik anak kita yang baik, kasih contoh yang baik sama anak-anak kita. Berkata yang baik, berbuat yang baik. Di dalam kitab Simtud Durar dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Jangan berkata, jangan berbuat kecuali yang baik. Nih kagak, mulut kita nih kadang mohon maaf nih. Mulut kita kadang mohon maaf. Di depan orang kita pendiam, sampai rumah ngobrol sama istri 2 jam 3 jam, yang diobrolin siapa? Orang. Betul apa kagak nih? Betul apa kagak? Banyak apa sedikit? Na'udzubillah min. Lihat, hati-hati lisan, jaga lisannya. Ada 2 yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita mau masuk surga ada 2. Apa kata Nabi? Jaga 2 lubang. Yang pertama adalah lisan. Lisan yang membuat kita ribut sama orang. Lisan yang membuat kita ribut sama seseorang. Saudara musuh-musuhan, kakak sama adik berantem, suami istri berantem. Nabi sudah mengatakan, siapa sesama muslim dia berantem dan ribut lebih dari 3 hari, maka amal ibadahnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Saya mau tanya sama bapak sama ibu, malam ini suami istri ada yang berantem apa kagak? Ada? Yang ngomong ada kayaknya tuh. Beda kalau suami istri, Pak. Saya marahan misalnya sama Haji Karta, saya marahan nih. Lebih dari 3 hari sholatnya Haji Karta nggak diterima. Sholat saya sama Allah nggak diterima. Ibadah sodako saya tidak diterima oleh Allah karena saya masih marah-marahan dengan Haji Karta. 3 hari itu sesama muslim. Tapi kalau suami istri bukan 3 hari, 24 jam, 1 hari 1 malam, kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan mohon maaf, sebagai suami, ntar aja istri gue yang minta maaf. Masa saya yang minta maaf? Jangan, maju ke depan. Kata Nabi, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang dia berbuat baik 1, akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Mulai kita yang maju, kita tahu istri kita yang salah, tapi kita yang datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayang, maafin abang ya. Enggak bang, bukan abang yang salah, saya yang salah. Masya Allah. Damai. Hati-hati. Kalau saya sama Haji Karta marah-marahan lebih dari 3 hari, amal ibadah saya nggak diterima. 3 hari nih, 3 hari. Tapi suami istri 1, bapak sujud, ruku, baca Quran, zikir ke kanan ke kiri, tapi masih marah-marahan, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya sholat sendiri, suaminya juga begitu,
kagak ada omongan sama sekali, lebih dari 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu dua-duanya amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah, Beb. Tapi saya udah minta maaf, Beb. Saya misalnya minta maaf sama Haji Karta, Pak Haji maafin Habib ya. Kata Pak Haji Karta, kagak, saya kagak maafin, Beb, 7 turunan. Ini contoh, saya nggak maafin. Saya diterima amal ibadah saya karena saya udah minta maaf. Ketika dia tidak memberikan maaf, ketika itu orang itu tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf, diterima oleh Allah amal ibadah saya, tapi Bapak Haji Karta tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak memaafkan saya. Orang yang paling mulia adalah orang yang dia bisa memberikan maaf kepada saudaranya. Alhamdulillah. Emang paling susah, Bu. Nih kita udah disakitin sama orang nih. Udah disakitin macem-macem deh. Tahu-tahu dia datang. Bang, maafin ya Bang ya. Berat banget. Tapi kata Nabi, ketika orang datang kepada engkau dan dia minta maaf, dan engkau mengatakan iya, saya maafkan, dan tolong maafkan saya juga, ketika itu dosa orang yang memaafkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Alhamdulillah.